terpanggil di Betlehem. Di dalam palungan, bayi Yesus tidur nyenyak. Maria dan Yusuf menjaganya. Anak kudus yang terlelap. Yesus lahir, kawan. Yesus telah lahir, kawan. Hatiku amat sangat senang. Mari kita semua bergirang menyambut sang raja yang dijanjikan menghampiri semua orang untuk memberi kasih sayang bagi kita semua. Hayo kawan, jangan lupa catat tanggal dan waktunya. Hai, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali Lasa bisa bertemu kalian kembali di dalam sekolah minggu online pada hari ini. Sudah siap semua untuk memuji nama Tuhan? Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan, karena Tuhan patut ditinggikan, patut diagungkan. Sungguh kita kagum dan sungguh kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan rasa kagum kita. Mari kita sama-sama nyanyikan Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberi kesempatan pada kami untuk bisa bersama-sama datang di dalam sekolah minggu. Meskipun online, kami tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam memuji, di dalam memuliakan nama Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, berikut kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu ini ya. Mars Sekolah Minggu sungguh indah lagu ini. Liriknya coba kalian perhatikan. Mengajarkan pada kita bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Tujuan hidup kita satu, yaitu untuk memuliakan nama ya. Mari kita sama-sama nyanyikan Mars Sekolah Minggu kita. Sambil berdiri semuanya ya, supaya kita nyanyinya lebih bersemangat. Oke? Ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Ya, anak-anak, kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memberikan persembahan ya. Biarlah bukan hanya persembahan uang, tapi persembahan dari setiap diri kita ya. Diri kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, nah itu saya mau ajak kalian nyanyikan satu lagu Gift to You ya. Gift to You mengajak kita untuk sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalian bisa bawa ya persembahannya untuk nanti kemudian datang ke sekolah minggu bisa mempersembahkan ya, atau transfer bisa, QR bisa ya. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Apa yang kita lakukan, semua kita berikan pada Tuhan, karena semua itu berasal dari Tuhan. Everything I am, everything I am, everything I be,
terima kasih Tuhan, kami masih bisa beribadah meskipun kami tidak bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap rumah kami, dan kami juga diberi kesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai, Tuhan kuduskan, sehingga dapat melakukan setiap pekerjaan Tuhan yang diperlukan di gereja kami Tuhan, maupun orang-orang yang ada di luar. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita juga mau mempersiapkan diri kita di dalam firman Tuhan. Ya, biarlah kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita mau buka telinga kita mau mendengar apa isi hati Tuhan pada kita semua, ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita sama-sama masuk di dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Christine. Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kita bisa siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga berkati orang yang akan membawa firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, langsung mau kita melihat film yang satu ini, ya. Come on! Benjamin Oscar Phillips, quit playing video games and go clean your room. But Mom, I did it this morning. I don't want to hear it. Mom. Go! What? Stay away! Huh? Benjamin, help! Mom? Benjamin, How'd you get in there? it doesn't matter. Just get me out of here. Oh, Nah, bagaimana menurut kalian? Siapa yang pernah ngalamin seperti itu? Ya, mungkin di rumah, mama meminta kalian membereskan tempat tidur, membereskan ini, mama akan ngomong, ayo cepet beresin. Nah, udah dibilangin dari tadi nggak mau beresin, ya. Seperti si Benyamin yang di dalam film itu, ya, dia juga perginya ngomel karena dia sedang main game, sedang asik, ya. Mama pun kesel karena diminta tidak mau jalan-jalan, ya. Tapi akhirnya Benyamin pergi juga. Nah, nanti kita lihat kelanjutannya ya, filmnya ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan kita hari ini ya diambil dari kitab Bilangan pasal 2 sampai pasal 4 dan pasal 7 ayat 1 sampai 10 ya. Yang menakjubkan dari kisah di dalam pasal-pasal ini adalah bagaimana Tuhan itu menyatakan Dia Allah yang Maha Tahu, tapi Dia juga begitu detail dengan hal-hal yang paling kecil sekalipun. Nah, anak kita kan lihat baganya ya, bagaimana Tuhan bukan hanya memimpin bangsa Israel keluar dengan tiang awan tiang api, tapi Tuhan juga mengatur apa yang harus mereka lakukan pada waktu mereka berhenti dan pada waktu mereka akan pergi. Ya, kita akan lihat baganya ya. Nah, anak-anak,
bangsa Israel itu menuju ke arah timur. Ya, kita lihat itu di gambarnya ya, arah timur. Nah, pada waktu mereka berhenti, yang awan itu berhenti, maka mereka harus mendirikan kemah. Tapi Tuhan tidak mau mereka asal berhenti, udah langsung bikin kemah di tempat di mana mereka berhenti. Tuhan tidak mau seperti itu, ya. Tuhan menaruh mereka di tempat-tempat tertentu seperti yang Tuhan mau. Dan saya yakin Tuhan punya maksud tertentu. Kita lihat ya. Nah, di bagian timur, ya, Tuhan menaruh Bani Yehuda, ya. Kemudian Tuhan menaruh Bani Isakar dan juga Bani Zebulon. Di bagian selatan Tuhan menaruh Bani Ruben, ya, Bani Simeon dan juga Bani Gad. Di barat ada Bani Efraim, Bani Manasye dan juga Bani Benyamin. Di bagian utara ada Bani Gad dan ada Bani Asher dan juga ada Bani Naftali. Ya, lucu ya. Semua itu ditaruh Tuhan seperti lingkaran ya. Tetapi mereka bukan hanya melingkar tanpa alasan. Semuanya Tuhan lakukan karena Tuhan mau di tengah-tengah perkemahan mereka itu ada kemah suci. Ya, lalu saya yakin Tuhan berikan ini adalah supaya mereka mudah ya untuk menyembah Tuhan dan tidak jauh dari kemah suci, tapi juga tidak boleh dekat-dekat. Kenapa? Karena tidak boleh sembarang orang dekat dengan kemah suci. Ya, di dalam 12 suku ini kalian lihat ada satu suku yang tidak disebutkan namanya. Ayo, siapa yang tahu suku apa? Ya benar, suku Lewi ya. Jadi di dalam pasal ini Tuhan memilih suku Lewi khusus. Tuhan tidak mau taruh di antara suku-suku yang lain, tapi Tuhan mau taruh di tempat yang khusus. Tuhan memilih suku Lewi untuk melakukan tugas-tugasnya untuk membantu mengatur kemah suci. Nah, kita lihat bagaimana ya. Tuhan menaruh para imam Musa dan juga Harun kemahnya ya di bagian depan arah ke tempat mereka berjalan ya. Di bagian timur Tuhan menaruh Harun, Musa dan juga para imam, kemahnya ada di situ. Kemudian ada Bani Kehat di bagian selatan. Kemudian ada Bani Gerson ya, dan juga ada Bani Merari. Nah, suku biasa tidak boleh dekat-dekat dengan kemah suci. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang suci, tidak boleh sembarang orang masuk pada waktu itu ya. Maka Tuhan menaruh suku Lewi sebagai suku pilihan Allah untuk mengatur dan menjaga kemah suci ini di tengah-tengah antara kemah suci dengan orang-orang Israel lainnya ya. Sehingga mereka inilah yang ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas khusus, tugas-tugas panggilan ya. Dan kalau kalian lihat kira-kira lo kasih lihat ya. Gambarnya seperti ini nih ya. Nah, gambarnya seperti ini kalau bayangan. Kalian lihat ya, itu bukan kotak-kotak seperti yang lo segambar, tapi kalian lihat ada kelompok-kelompok tenda sesuai seperti yang sudah Tuhan tentukan melalui Musa. Nah, anak-anak bangsa Israel tidak ngomel. Mungkin mereka tidak ngerti, kenapa sih begitu udah capek jalan jauh-jauh, udah berhenti di sini aja aku bikin kemah, kenapa masih jauh-jauh lagi jalan ke sana kumpul sama yang lain ya? Mereka tidak mengeluh, mereka melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tuhan memberikan damai sejahteranya. Tidak ada keributan, ya. Kalian bayangin coba, kalau mereka sudah jalan jauh, mereka harus bikin tenda ya. Kalau Tuhan tidak atur nih ya, kemudian mereka bikin tenda, udah capek. Siapa yang ngurusin kemah suci? Salah-salahan. Kamu lah, ya. Tidak, Tuhan pilih Bani Lewi untuk melakukannya, ya. Sehingga Bani Lewi itu ada tugas-tugasnya Bani Lewi. Kemudian juga tidak sembarang orang bertanggung jawab atas barang-barang tertentu seperti barang-barang cawan suci, meja sajian dan segala sesuatunya ada dalam ruang Maha Kudus. Itu adalah tanggung jawabnya Bani Kehat, bukan Bani Gerari atau Gerson, ya. Tetapi hanya Bani Kehat yang boleh menjaga itu, tapi mereka tidak boleh menyentuh. Yang membereskannya itu adalah tetap harus Imam Harun dan anak-anaknya, karena mereka adalah para imam yang tertinggi, ya. Sehingga Bani Kehat itu tugasnya hanya membawa dan menaruh, ya. Mereka tidak boleh menyentuh sama sekali dan mereka tidak boleh masuk dalam ruang Maha Kudus. Lihat anak-anak, Tuhan mengatur itu begitu detailnya, ya. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, ya. Dia tidak mau sembarang orang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, sehingga dia mengatur itu begitu detailnya. Dan kalau sebaca dari beberapa komentar ada banyak tafsiran-tafsiran lainnya ya, mengenai kenapa Bani Yehuda ditaruh di depan, kenapa Bani Dan di belakang, kenapa, pokoknya macam-macam lah ya. Nah, anak-anak, Tuhan mengatur segala sesuatunya supaya ada damai sejahtera, ada keteraturan ya.
Apakah mudah melakukannya? Allah saya yakin bangsa Israel pun akan bertanya-tanya. Tetapi mereka mau melakukannya dan yang terjadi adalah mereka mendapatkan damai sejahtera selama perjalanan itu. Walaupun tetap ada banyak peperangan, yaitu bukan ini. Tapi tetap ada yang mengatur, tidak ada kekacauan di dalam bangsa Israel sendiri. Nah, begitu juga kita anak-anak. Ya, jadi melalui ini semua, ya, saya yakin Tuhan mengatur umatnya agar ada keteraturan dan damai sejahtera. Itu seperti yang tadi Losa katakan, ya. Begitu juga mama di rumah, ya. Begitu juga papa mengatur rumah sebegitu rupa supaya tahu seperti mama apa taruh di mana, ya. Ini harus bagaimana dan mungkin mama juga mungkin bawel suruh kamu, ayo dong jangan taruh di situ sepatu, taruh di rak sepatu, ini taruh di sana. Kenapa? Supaya nyarinya gampang, ya. Pusing dengarnya, nah pasti pusing ya. Tetapi Tuhan mau kita belajar untuk teratur, ya anak-anak. Dan anak-anak, betapa Allah itu memberikan contoh di dalam pasal-pasal ini, mengatur segala sesuatunya supaya kita juga belajar, papa mama juga belajar untuk menjadi lebih teratur, ya. Kalian punya schedule di sekolah, abis ini pelajaran math, abis ini pelajaran bahasa Indonesia, abis ini pelajaran sains. Semua itu coba kalian bayangin kalau lagi pelajaran math atau guru sains masuk, saya mau ngajar sains begini, semua itu akan kacau, ya. Tuhan itu memberikan segala sesuatunya dan sungguh luar biasa. Allah sekagum dengan Tuhan karena Tuhan itu memberikan contoh, bukan hanya sekedar nyuruh, ya. Dan anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar hidup teratur sesuai dengan firman Tuhan, ya. Lausa pun belajar. Mungkin dari kecil ya, mungkin Lausa badung-badung juga kayak kalian ya, disuruh nggak mau. Tapi setelah dewasa Lausa tahu betapa pentingnya kita itu hidup teratur, ya, tidur jam tertentu, bangun jam tertentu, ya, belajar jam tertentu, apa supaya semua kegiatan itu bisa selesai tepat pada waktunya dan kita masih punya waktu untuk melakukan hal yang lain, ya. Jadi anak-anak, mari kita sama-sama belajar untuk hidup teratur. Jangan ngomel kalau mama ngingetin, ya. Mungkin pusing, kalau memang kamu nggak mau pusing dengerin mama ngomel, lakukanlah seperti yang mama atau papa minta, ya. Seperti bangsa Israel, begitu Tuhan suruh melalui Musa, mereka lakukan tanpa ngomel dan tanpa bertanya why should I do this, why do I need to do that. Itu nggak seperti itu, ya. Kita belajar untuk taat, ya, di dalam kebenaran firman ini. Nah, anak-anak, saya yakin kamu masih penasaran dengan kelanjutan filmnya ntar ya. Nah, anak-anak, Lausa mau sama-sama kita membaca ayat hafalan ini, ya. Allah tidak menghendaki kekacauan, melainkan damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Ingat di dalam pikiran kita ya anak-anak, ya. Segala sesuatu itu diatur supaya ada damai sejahtera. Tidak ada kekacauan dan Allah tidak menghendaki itu, ya. Untuk itulah Allah memberikan contoh di dalam pasal-pasal ini untuk kita belajar untuk hidup dengan lebih teratur dan supaya damai sejahtera itu ada di tengah-tengah kita, ya. Baiklah anak-anak, baiklah mari kita doa tutup. Bapa yang Maha Tahu, Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh memuji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengasihi kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan, bahwa kami butuh hidup untuk teratur. Karena itulah Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan contoh bagi kami, agar kami boleh mengerti bagaimana kami bisa melakukan firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami Tuhan, dalam hidup kami boleh belajar hidup untuk lebih lagi taat kepada Engkau, kepada Papa Mama, pada orang-orang yang Kau taruh di sekitar kami untuk memimpin dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Berkati kehidupan kami sepanjang hari Tuhan, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, kalian bisa lanjutkan nonton filmnya, ya. Kalian akan lihat apabila Benyamin melakukan apa yang diperintahkan oleh mamanya dan semua itu selesai, mama juga senang, ada sukacita di antara mereka dan mereka berdua bisa melakukan apa yang mereka sukai bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bye. Come on! Benjamin Oscar Phillips, quit playing video games and go clean your room. But Mom, I did it this morning. I don't want to hear it. Mom. Go! What?
Stay away! Huh? Benjamin, help! Mom? Mom? Benjamin, How'd you get in there? it doesn't matter. Just get me out of here. Oh, let's see. Whoa! What was that? Benjamin? Oh! Ah! Benjamin, stop! Stop it! Ah! Mom! Listen, we need to beat the game. What? Mom, just trust me. No! Yeah! Did we beat the game? That was just the first level. There's still the Jungle of Despair, Poison Bamboo Forest, Gates of Destruction, and we still gotta beat the Dragon King. What? But don't worry, I've got a cheat. Benjamin, cheating? You know I don't approve of That was amazing! Did you see that? All those trees, the mountains, and this castle. Wow! So where's this Dragon King? Mom! Mom! How do we beat him? The heart, Mom! Aim for the heart! I've got an idea. Ben, now's your chance. All right. Oh, Mom! We did it! Benjamin, thank you. You really did clean your room, didn't you? Yeah. 2 players? Hai semua, mari lihat bayi mungil di Bethlehem. Di dalam palungan, bayi Yesus tidur nyenyak. Maria dan Yusuf menjaganya. Anak kudus yang terlelap. Yesus lahir kawan, Yesus telah lahir kawan. Hatiku amat sangat senang. Mari kita semua bergirang menyambut sang raja yang dijanjikan menghampiri semua orang untuk memberi kasih sayang bagi kita semua. Hayo kawan, jangan lupa catat tanggal dan waktunya.